Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Keluarga Qing, jadi provinsi Azure berasal dari keluarga Qing ini? Tanya Chu Feng. Betul sekali, nama 9 provinsi ini sendiri, itu diambil dari 9 keluarga praktisi bela diri. Kesembilan keluarga kuat itu memiliki kekuatan yang sama, dan mereka semua menduduki satu provinsi masing-masing provinsi, dan membentuk situasi di mana tidak ada yang saling menyerang. Keadaan itu dipertahankan sekitar 200 tahun lebih. Akan tetapi, semuanya diubah oleh satu peristiwa yang tidak terduga, kata Su Mei. Peristiwa yang tidak terduga, peristiwa apa itu? Tanya Chu Feng lagi yang semakin ingin tahu. Pada tahun itu, seorang anak laki-laki lahir dalam keluarga Qing. Pada hari kelahiran bocah itu, cahaya keemasan penuh warna menyelimuti seluruh langit. 4 binatang buas besar melonjak dan mengaum di udara, dan mereka mengguncang seluruh benua. Sedangkan bocah itu sendiri, dia secara alami sangatlah cerdas. Menurut legenda 1 bulan setelah dia lahir, dia sudah bisa berbicara. Pada bulan kedua, dia bisa berdiri dan berjalan. Ketika dia berusia 1 tahun, dia mulai belajar 4 seni bela diri. Dia akrab dengan semua buku kuno di dunia pada usia 5 tahun, kata Su Mei. Hah, ada anak ajaib seperti itu, seru Chu Feng yang terkejut. Kecepatan pertumbuhan itu benar-benar melampaui pengetahuan orang normal. Kecerdasan bocah itu hanyalah bagian kecil saja. Bagian yang paling pentingnya adalah, ketika anak itu berusia 7 tahun, tulang-tulang di tubuhnya berada pada kondisi terbaiknya, dan mereka setara dengan fisik anak normal berusia 12 tahun. Jadi, ketika dia berusia 7 tahun, dia mulai berkultivasi bela diri. Hal yang paling menakutkan adalah, dia juga sangat mengesankan dalam kultivasi bela diri. Dia memasuki ranah asal saat dia berusia 9 tahun, lalu ranah mendalam saat dia berusia 11 tahun, dan alam surga saat dia berusia 13 tahun. Dia kemudian menyapu 9 provinsi, dan menjadikan keluarga Qing tuan dari 9 provinsi, ucap Su Mei. Apa? Dia sekuat itu, memasuki ranah surga pada usia 13 tahun, lalu menyapu 9 provinsi dan menyatukan benua, seru Chu Feng dengan terkejut lagi. Sampai sekarang, ranah surga adalah puncak kultivasi bela diri yang dikenal. Dan itu cukup menakutkan, ketika orang itu memasukinya pada usia 13 tahun. Chu Feng berusia 15 tahun ini, dan dengan kultivasi tingkat 8 ranah spirit, dia sudah dianggap jenius oleh banyak orang. Untuk memasuki ranah surga pada usia 13 tahun, itu terlalu mengesankan. Bahkan Chu Feng cukup terpana, karena ketika dibandingkan dengan orang itu, dia hanya seperti biasa biada saja. Kuat katamu, bahkan bagian yang kuatnya belum datang. Ketika dia berusia 15 tahun, dia memasuki dunia kultivasi bela diri yang sama sekali baru, balas Su Mei. Dunia kultivasi bela diri yang sama sekali baru, apa itu? Tanya Chu Feng lagi. Dia memiliki kekuatan seperti kedatangan raja ke dunia, dan kekuatan yang bisa memindahkan gunung dan menguras lautan. Dengan lambaian tangannya, dia bisa menghancurkan kota mana saja, dan dia bisa membantai makhluk hidup seperti menginjak semut. Dia adalah penguasa sejati dunia, dan dia memerintah nasib semua orang. Jadi, orang-orang memanggil mereka yang berada di dunia itu sebagai Tuan Bela Diri, ucap Su Mei. Wah, Tuan Bela Diri, jadi setelah alam surga, masih ada alam martial lord. Ucal Chu Feng yang merasa cukup heran, dan dia tidak bisa membantu, tetapi bertanya. Siapakah nama orang itu? Tanya Chu Feng. Dia disebut King Xuantian, jawab Su Mei. King Xuantian, Chu Feng harus sangat ingat nama itu, karena dia harus mengingat karakter seperti itu. Dia adalah seorang jenius sejati, dan merupakan orang yang benar-benar berpengaruh. King Xuantian adalah orang terkuat, yang muncul di benua 9 provinsi. Namun, karena hal itu terjadi terlalu lama,
dan banyak perubahan terjadi pada 9 provinsi, maka sangat sedikit orang yang tahu tentang hal itu sekarang. Namun, hal yang paling aneh adalah, bahwa setelah King Xuantian menjadi tuan bela diri, dia tiba-tiba saja menghilang. Lalu, itu menyebabkan ada banyak pemikiran tentang mengapa dia menghilang. Beberapa orang mengatakan kalau dia pergi, itu karena benua 9 provinsi tidak bisa menahannya lagi. Beberapa orang juga mengatakan bahwa, kultivasi bela dirinya telah melawan langit, dan melanggar aturan prinsip bela diri. Dari situlah ia menerima hukuman dari surga, dan meninggal pada tahun ia menjadi dewa perang. Sampai sekarang, itu adalah cara kematian yang paling masuk akal yang orang katakan, ucap Su Mei. Apakah dia benar-benar mati? Apakah orang yang sangat kuat mati seperti itu? Tanya Chu Feng yang tidak benar-benar percaya dengan cerita itu. Karena menurutnya, bagaimana mungkin orang sekuat itu bisa mati karena seseorang berkata demikian? Dia memang sudah mati. Menurut legenda, dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi sebelum dia mati. Jadi, dia menciptakan sebuah makam untuk dirinya sendiri. Makam itu mengalir melalui setengah dari provinsi Azure, dan dia juga telah mengatur 4 pintu masuk. Nama-nama dari 4 pintu masuk itu disebut Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, dan Black Tortoise. Ucap Su Mei menjelaskan. Oh, jadi ini nama 4 pintu masuk itu, ucap Chu Feng yang tercerahkan. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti bahwa 2 makam jahat di pegunungan Azure Dragon, dan pegunungan Vermilion Bird, itu mungkin saling berhubungan satu sama lain. Namun, ternyata masih ada 2 tempat lagi. Itu berarti, masih ada 2 makam jahat lagi di dalam provinsi Azure. Pikir Chu Feng. Betul sekali. Salah satu pintu masuk ada di Vermilion Bird Mountain Range, dan itu berada di Vermilion Bird City. Selain itu, ada juga pegunungan Azure Dragon di Gunung Sekte Azure Dragon, pegunungan White Tiger di Villa White Tiger, dan pegunungan Black Tortoise Mountain di Black Tortoise City. Sedangkan keluarga Gong Luyun, mereka adalah penguasa kota kura-kura hitam sekarang ini, ucap Su Mei menjelaskan. Itu artinya, Gong Luyun dan kalian berdua pergi ke Sekte Azure Dragon untuk makam King Xuantian. Tanya Chu Feng. Makam King Xuantian memiliki banyak lapisan mekanisme, dan itu bukan sesuatu yang bisa kita buka. Namun, keluarga Suaku selalu merasa bahwa, alasan mengapa pendiri Azure Dragon bisa menjadi orang nomor 1 di benua 1000 tahun yang lalu adalah, karena ia telah membuka makam King Xuantian dan mendapatkan beberapa manfaat darinya. Ketika dia meninggalkan gunung, dia dikenal sebagai pendiri naga Azure. Setelah berhasil dalam kultivasi bela diri, ia menciptakan Sekte Azure Dragon di pegunungan Azure Dragon. Itu sangat mungkin adalah jenis rasa terima kasih kepada King Xuantian. Meskipun Sekte Azure Dragon sedikit menurun, itu karena teknik absolut yang digunakan pendiri Azure Dragon pada tahun itu tidak diturunkan. Namun, sangat mungkin bahwa itu masih di dalam Sekte Azure Dragon. Ini adalah alasannya, mengapa aku dan kakakku memasuki Sekte Azure Dragon. Adapun Gong Luyun, keluarga Gongnya menduduki kota kura-kura hitam dengan segala cara. Jadi aku sangat yakin dia harusnya sudah tahu sesuatu tentang ini, dan tinggal di Sekte Azure Dragon karena alasan yang sama seperti kita, ucap Su Mei mengatakan yang sebenarnya. Oh, jadi seperti ini, ucap Chu Feng. Chu Feng yang tahu kebenaran selalu bersemangat, dan dia juga tidak akan pernah berpikir bahwa ada 4 makam jahat lagi di provinsi Azure. Dia tidak dapat menjelajahi pegunungan Azure Dragon dan pegunungan Vermilion Bird, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa menjelajahi 2 makam jahat lainnya. Karena bagaimanapun juga, dia mendapatkan beberapa manfaat di Vermilion Bird Mountain Range. Jadi, mungkin dia bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik di 2 makam lainnya. Ini adalah rahasia yang tidak bisa disebarkan. Jika Sekte Lingyun atau Mansion Pangeran Qilin tahu tentang berita itu, maka masalah pasti akan menyebar. Bahkan mungkin saja itu akan mempengaruhi dinasti Jiang. Jika monster besar itu tahu tentang rahasia ini, aku khawatir mereka akan segera mulai bergerak.
Dan pada saat itu, kita tidak akan mendapat manfaat sama sekali, ucap Su Mei mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Kamu jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu orang lain tentang hal ini, balas Chu Feng sambil mengangkat tangannya untuk berjanji, lalu terkekeh dan berkata. Namun di sisi lain, kamu sepertinya benar-benar jatuh cinta pada aku ya. Karena kamu rela memberitahu aku rahasia seperti ini kan, hehehe, tambah Chu Feng. Kamu, dasar tidak malu, siapa juga yang mau denganmu? Ucap Su Mei. Setelah Chu Feng mengatakan itu, wajah kecil Su Mei langsung memerah, dan bahkan leher putihnya yang lembut pun menjadi merah. Dia segera mendorong pintu, dan berlari keluar sambil menunjuk ke arah Chu Feng dan berkata, "Ini kamarmu. Jika tidak ada apa-apa, maka jangan keluyuran kemana-mana," tambahnya. Hehehe, gadis ini benar-benar suka memiliki wajah merah, ucap Chu Feng. Melihat kepergian Su Mei, Chu Feng tertawa dan berkata, "Idiot, kamu benar-benar beruntung kali ini," ucap si ratu. Tepat pada saat itu, suara ratu yang menyenangkan segera terdengar, dan dia bisa mendengar bahwa dia sangat bersemangat. "Aku sudah tahu, ada 2 makam jahat lagi untuk dijelajahikan," balas Chu Feng sambil tersenyum. "Cih, kamu tidak tahu apa-apa. Bagaimana bisa makam jahat sebesar itu sampai melewati setengah dari provinsi Azure?" Si ratu berkata dengan nada menghina. "Maksudmu?" tanya Chu Feng. "Jika keempat makam jahat itu benar-benar satu, itu pasti bukan makam jahat. Mereka akan menjadi makam kaisar," jawab si ratu. "Apa? Makam kaisar?" seru Chu Feng yang gagal memahaminya, tetapi dia masih bisa mendengar kesan itu. Singkatnya, makam kaisar adalah hal yang cukup mengesankan. Tetapi kamu tidak akan mengerti, jika aku terlalu banyak bicara. Lihat saja nanti, makam kaisar memiliki harta yang tak terbatas. Namun jika benar-benar ada makam kaisar di provinsi Azure, pria bernama King Xuantian itu pasti tidak akan sesederhana sebagai praktisi dewa bela diri. Catatan sejarah mungkin sangat sedikit salahnya, kata si ratu. Yang terakhir bukan hanya ranah tuan bela diri, lalu berapa banyak lagi alam yang ada dalam perjalanan kultivasi bela diri? Tanya Chu Feng. Chu Feng tak henti-hentinya bersemangat, dan tiba-tiba dia merasa bahwa dia masih kekurangan pengalaman, dan tidak memiliki pengetahuan tentang banyak hal. Ranah itu masih terlalu jauh darimu, jadi tidak ada gunanya jika aku terlalu banyak bicara padamu. Karena bagaimanapun juga, orang besar muncul di 9 provinsi, dan itu cukup untuk mengguncang dunia. Jika makam itu masih tidak rusak, kamu harus dengan cepat menjadi kuat. Setelah itu, bunuh semua orang yang tahu tentang makam kaisar ini di 9 provinsi untuk menghindari kebocoran informasi. Bahkan itu saja tidaklah cukup. Kamu harus sepenuhnya memusnahkan 9 provinsi. Ngomong-ngomong, informasi ini tidak bisa disebarkan, ucap si ratu mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Hah, musnahkan 9 provinsi, kamu ingin aku membunuh semua orang di benua ini? Bukankah itu terlalu kejam, balas Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa hawa dingin turun ke tulang punggungnya. Meskipun dia bisa untuk tidak berperasaan saat membunuh musuh, tapi dia tidak bisa membantai warga biasa, dan juga mereka yang sama sekali tidak berhubungan dengannya untuk tujuan pribadinya. Apa yang kamu tahu? Makam kaisar adalah harta terbesar di seluruh dunia. Belum lagi kultivasi apa yang akan aku capai, setelah mengkonsumsi energi sumber King Xuantian itu. Kamu dapat mengandalkan kuburan kaisar ini, dan menjadi orang yang tak terkalahkan. Apakah kamu tidak ingin tahu, apa yang terjadi dengan keluargamu? Tidakkah kamu ingin tahu, mengapa orang tua kamu meninggalkan kamu dan tidak menjaga kamu? Tidak diragukan lagi, itu akan ada alasan di dalam makam tersebut. Dari perkiraan aku percaya bahwa keluarga kamu bertemu dengan bencana besar, dan dengan terpaksa mengirim kamu ke sini. Adapun apakah keluarga kamu masih ada atau tidak, aku sendiri juga tidak tahu. Mungkin saja orang tuamu sudah mati, dan keluargamu juga sudah binasa. Mereka yang mampu menghancurkan keluargamu dan membunuh orang tuamu, tentunya mereka adalah kekuatan yang bahkan lebih besar.
Pikirkanlah tentang itu. Jika kamu bahkan tidak bisa mengendalikan roh dunia yang ditinggalkan keluarga kamu di dalam tubuh kamu, bagaimana mungkin kamu bisa menghadapi kekuatan yang bahkan lebih kuat dari keluarga kamu? Cepatlah sadar, dunia ini tidak sekecil apa yang kamu pikirkan. Ada banyak ahli dan jenius di mana-mana. Kekuatan yang kuat telah ada selama beberapa juta tahun yang lalu, dan mereka berdiri di puncak dunia yang tinggi dan terjal. Saat ini kamu hanya melihat langit dari dasar sumur. Namun, kamu masih sangat beruntung. Beruntung bahwa di sumur yang dalam ini, itu ada harta yang tak terbatas. Selama kamu mendapatkan harta ini, kamu akan memiliki kemampuan untuk melawan para ahli yang berada di luar sumur. Kamu bahkan bisa mengandalkan mereka untuk membalaskan dendam keluargamu, ucap si ratu sambil meriwayatkan. Jangan mencoba menipu aku untuk melakukan itu. Atas dasar apa kamu mengatakan bahwa keluarga aku sudah binasa? Atas dasar apa juga kamu mengatakan bahwa orang tua aku juga sudah mati? Itu semua sama sekali tidak ada buktinya, dan mungkin mereka punya alasan lain, balas Chu Feng dengan dingin sambil mendengus. Dia merasa sedikit marah. Karena dari lubuk hatinya, dia benar-benar tidak berharap bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada orang tua dan keluarganya. Baiklah, aku akui, keluarga kamu mungkin masih ada, dan orang tua kamu hidup dengan baik. Namun, bahkan jika keluarga kamu masih ada, apakah kamu punya wajah untuk kembali dengan kultivasi kamu saat ini? Apakah kamu punya wajah untuk melihat orang tua kamu? Kamu terlalu lemah sekarang. Dalam dunia praktisi bela diri, kamu adalah semut yang nyata. Mereka bahkan tidak perlu menggunakan jari-jari mereka untuk menekan kamu sampai mati. Mungkin mereka hanya kentut secara acak, dan tubuh kamu akan terkoyak dengan tulang yang hancur. Kentutnya itu bisa meledak secara acak, dan kamu akan menghilang seperti seutas asap, ucap si Raru. Kata-kata si ratu ini setajam pisau, saat kata-kata itu menusuk telinga Chu Feng. Kata-kata itu terus menusuk kebanggaan Chu Feng. Namun, kata-kata langsung itulah yang membuat Chu Feng mengerti betapa lemahnya dia. Itu benar, dia memang perlu menjadi lebih kuat. Dia harus menjadi sangat kuat. Saat ini, dia bukanlah jenius yang sesungguhnya. Hanya saja, orang-orang di sekitarnya terlalu biasa-biasa saja, sehingga dia bisa dibuat jenius. Seorang jenius sejati harus seperti King Xuantian, dan mungkin ada banyak orang jenius seperti dia di luar benua 9 provinsi. Baiklah, semua harta di makam kaisar semuanya akan menjadi milikku. Akan tetapi, aku tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah karena keserakahanku sendiri. Kata Chu Feng dengan muram. Cih, hatimu terlalu lembut. Kamu tunggu saja sampai seseorang benar-benar menyebarkan rahasia ini dari benua. Ketika para ahli sungguhan itu berkumpul, barulah kamu akan menyesalinya, ucap si Raru. Kamu betul, aku masihlah manusia, sehingga aku tidak bisa sedingin darah seperti kamu. Jika berita tentang Kaisar Makam benar-benar menyebar suatu hari, dan harta karun itu diambil oleh orang lain, aku tidak akan memiliki sedikit pun keluhan. Bahkan jika aku tidak mengandalkan harta ini, aku masih bisa menjadi kuat dengan sendiri nih, balas Chu Feng yang sangat tegas pada keputusannya. Terserah, aku tidak akan berdebat dengan kamu. Bahkan jika kamu mencoba untuk membantai orang-orang di benua ini, kamu bahkan tidak akan memiliki kemampuan itu. Namun, ayo berangkat sekarang, desak si ratu. Apakah harus pergi sekarang juga? Itu tidak terlalu bagus kan? Lagi pula, aku sudah berjanji kepada ayah Su Rou dan Su Mei untuk tinggal beberapa hari lagi, balas Chu Feng. Baiklah, besok harus pergi. Kamu harus pergi besok, karena ini tidak bisa ditunda lagi, ucap si ratu. Oke siap, balas Chu Feng. Setelah memutuskan, Chu Feng awalnya ingin memperbaiki semua manik-manik spiritual yang ia dapatkan. Namun, setelah beberapa pemikiran, dia takut Su Mei akan mengatakan bahwa dia bertujuan untuk keuntungan jangka pendek, sehingga Chu Feng tidak mau memperbaikinya. Dia memiliki manik-manik spiritual di tangannya, sehingga dia bisa melakukan terobosan kapan saja yang dia mau.
Ketika langit menjadi gelap, pesta yang disiapkan Su Hen untuk Chu Feng pun telah dimulai. Di atas meja, itu hanya ada 4 orang. Mereka adalah Su Mei, Su Rou, Chu Feng, dan Su Hen. Namun demikian, meja itu sangatlah besar, dan dipenuhi dengan makanan serta minuman yang mewah-mewah. Chu Feng belum pernah makan hal-hal itu sebelumnya, dan dengan pandangan sekilas, mereka membuat selera makan seseorang meningkat secara drastis. Hanya saja, karena meja itu berukuran besar, 4 dari mereka duduk sangat terpencar. Idiot, mengapa kamu hanya tahu cara makan daging saja? Coba ini. Rasa sayuran terkadang lebih lezat, ucap Su Mei. Namun, hal yang membuat orang terdiam adalah, bahwa Su Mei mengambil inisiatif untuk duduk di dekat Chu Feng, dan terus-menerus membantu Chu Feng untuk makan. Dia bahkan sesekali memberi makan Chu Feng. Tentu saja Chu Feng tidak mendorongnya sedikit pun, dan mereka berdua saling membantu untuk memberikan makanan. Adegan itu bisa disebut dengan adegan yang manis. Menghadapi adegan itu, Su Rou yang sudah tahu hati adik perempuannya, dia tertawa kecil sambil menutupi mulutnya dengan tangannya. Di sisi lain, Su Hen memiliki garis-garis hitam di dahinya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa, dan dia tenggelam dalam dunia rasa malunya. Selama pesta itu berlangsung, Su Hen mengambil hadiah untuk majelis keunggulan baru. Hadiah tersebut merupakan 10 manik-manik asal. 10 manik-manik asal, itu setara dengan 10.000 manik-manik spiritual. Itu 2 kali lipat hadiah yang seharusnya untuk majelis keunggulan baru. Dan mengenai tindakan itu, Chu Feng tidak menolak merekanya, karena dia tidak punya alasan untuk itu. Lagi pula, dia tahu bahwa keluarga Su ingin mengikatnya lebih dekat dengan mereka. Chu Feng memiliki kekuatan roh, dan dia memiliki kesempatan untuk menjadi murid Zhuge Liu Yun. Cepat atau lambat, dia akan menjadi spiritualis dunia. Dan karena keluarga Su juga tahu tentang makam kaisar, tentu saja mereka ingin Chu Feng lebih dekat dengan mereka, sehingga dia bisa melayani mereka sampai batas tertentu. Setelah pesta itu, Chu Feng kembali ke kamarnya sendiri. Namun, tepat ketika dia kembali, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Seorang pelayan datang untuk Chu Feng, dan berkata bahwa nyonya kedua, Su Rou, itu sedang mencarinya. Chu Feng memiliki kesan yang cukup baik terhadap Su Rou, sehingga secara alami ia tidak menolaknya. Di bawah pimpinan pelayan, dia memasuki istana tempat Su Rou tinggal. Saat Chu Feng memasuki istana, 2 sosok berjalan keluar dari bayang-bayang. Salah satunya adalah penguasa kota burung Vermilion, yaitu Su Hen. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua kurus, yang memiliki rambut putih. Apakah semuanya sudah diatur? Melihat istana putrinya sendiri, Su Hen segera berbicara. Tuanku jangan khawatir. Mulai hari ini, Chu Feng ini akan menjadi bagian dari keluarga Su aku. Pria tua itu dengan anehnya tersenyum dan berkata. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.